Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi. rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Peserta pelajaran bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, mudah-mudahan kita sehat semua. Kita lanjutkan pelajaran yaitu pada diktat yang telah dibagikan halaman 5 ya. Kemarin kita menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 bahwa pokok kalimat kata penunjuk zalika, tilka, haza, hazihi barisnya tetap, cuma yang diperhatikan sebutan berbaris depan. Nah, untuk sementara baris 2 depan. Nanti akan dijelaskan kenapa kadang-kadang bisa dikasih baris 2 depan, tapi kadang-kadang hanya baris depan saja. Nah, undang-undang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah keseimbangan. Ya. Jadi nomor 2 di halaman 5, undang-undang tentang keseimbangan bentuk kata antara pokok kalimat mubtada dengan sebutan atau kabar perlu disamakan bentuknya. Maksud bentuknya itu ialah jika pokok kalimat kata penunjuknya bentuk muzakkar atau laki-laki, kalau maskulin dalam bahasa Jermannya, maka sebutannya juga wajib dalam bentuk muzakkar. Jadi itu kalau bahasa Arab, kalau pokok kalimatnya muzakkar, sebutan juga muzakkar, tidak boleh bercampur. Jika pokok kalimatnya muannas, perempuan atau feminin, maka sebutannya juga harus muannas. Jadi kata penunjuk itu ada untuk muzakkar, laki-laki, dan ada untuk muannas. Jadi sehingga susunan kalimat antara pokok kalimat dengan sebutannya harus muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas. Tidak boleh ya pokok kalimat muzakkar lalu sebutannya muannas. Itu salah. Lihat contoh pada halaman 5 seperti tertulis susunan ini benar. Misalnya haza kan muzakkar. Nah, sebutannya kitabun. Jadi haza muzakkar, kitabun muzakkar, sama. Nah, kemudian hazihi risalatun. Nah, jadi hazihi muannas, sedangkan risalatun muannas. Jadi sama. Nah, tapi kalau dibuat nanti seperti ini, haza risalatun. Nah, salah. Salah, tidak sama. Haza muzakkar penunjuknya, pokok kalimat fungsinya. Risalatun ya sebutan tapi muannas. Atau satu lagi contoh yang salah, hazihi kitabun. Nah, kalau artinya bisa saja sama, ini kitab, ini sebuah surat, tapi salah. Jadi begitu susunan dalam bahasa Arab. Nanti begitu juga kalau sudah kita mengerti waktu melihat membaca Al-Quran. Kemudian undang-undang yang ketiga atau kawaidnya, dalam bahasa Arab, kata penunjuk, isim isyarat, ada dalam bentuk muzakkar atau diuntukkan untuk laki-laki dan ada pula yang diuntukkan untuk muannas. Nah, itu dalam bahasa Arab. Begitu juga kata benda. Jadi bukan kata penunjuk saja ada untuk muzakkar, ada untuk muannas. Jadi kata benda atau sifat pun ada bentuk muzakkar dan ada untuk muannas. Misalnya haza artinya kan ini. Nah, jelas untuk muzakkar ini. Jadi kalau menunjuk yang ditunjuk nanti laki-laki dipakai haza. Nah, misalnya kalau ditunjuk yang jauh itu adalah laki-laki dipakai zalika. Kedua, kata penunjuk ini diuntukkan muzakkar. Adapun untuk perempuan ini hazihi. Nah, untuk itu tilka. Jadi keduanya
sudah ada masing-masing pasangan. Jadi 4 kata penunjuk atau isim isyarat, ada untuk menunjuk jauh dan ada untuk dekat. Adapun kajian mengenai ismul isyarat ini, nanti apabila sudah dalam ilmu kita, ada kajian yang lebih dalam lagi. Kata depan atau kata benda pun begitu juga, ya. Ada juga dalam bentuk muannas, yaitu kata benda, dan ada pula bentuk muzakkar. Jadi secara umum kita ketahui bahwa kata benda muannas dulu. Dari mana kita tahu bahwa kata benda ini muannas? Nah, pertama yang perlu kita ingat-ingat adalah nama yang benar-benar untuk perempuan atau digunakan untuk perempuan atau nama perempuan. Misalnya Zainab. Nah, Zainab ini tidak mungkin laki-laki, sudah jelas Zainab. Ini muannas ini katanya. Halimah. Kemudian Aisyah. Aisyah. Jadi ada di Indonesia misalnya Tuti. Ataupun kalau bahasa Inggris dipakai Helen. Jadi ini adalah nama yang diuntukkan bagi perempuan. Nah, mari kita gunakan dalam kalimat pada halaman 7. Nah, coba perhatikan. Hazihi Zainabun. Hazihi Zainabun. Ini adalah si Zainab. Jadi kenapa barisnya Zainabun? Menurut undang-undang mesti baris depan dia. Nah, hazihi bentuk muannas, tunggal, Zainab juga tunggal. Jadi tidak boleh buat nanti hazihi Usman, itu salah. Begitu juga untuk jauh, tilka halimatun. Nanti kalau sudah pandai tilka halimah, begitu aja. Tapi sekarang kasih baris dulu, tilka halimatun. Hazihi Aisyatun. Tilka Tuti. Nah, jadi itu tanda kata benda muannas. Jadi nama yang diuntukkan khusus untuk perempuan. Yang B, dari mana tahu kita lagi bahwa kata ini kata muannas? Kata benda yang huruf akhirnya, maksudnya terakhir dari huruf kata benda itu atau kata itu, dia memakai ta marbutah atau tabulat. Nah, seperti yang kita lihat di Halimah, Aisyah, ada tabulatnya itu. Ini tanda secara umum. Akan tetapi tidak semuanya kalau terdapat tabulat menunjukkan kata untuk perempuan. Nah, nanti akan dibahas itu. Tapi sekarang tidak perlu. Yang penting kita pikirkan sekarang, oh tanda perempuan ada tabulat. Ya, contoh seperti madrasah kan ada tabulatnya nih. Seperti majalah ada tabulatnya. Kurasah, buku tulis, Madinah, Risalah, surat, Jaridah, seperti yang sudah Ustadz sebutkan kepada peserta bahasa Arab. Masalah kata-kata ini mengenai terjemahnya tidak perlu cemas. Diktat ini sudah dilengkapi dengan kamus di belakangnya. Ada pula beberapa kata yang sudah ditentukan bahwa kata tersebut diuntukkan muannas. Dan itu sudah menjadi ketentuan. Kata benda tersebut tidak ada tanda-tanda untuk muannas, tidak ada tabulatnya, tidak pula untuk perempuan, tapi dia muannas. Mana contohnya? Seperti ini. Ardun. Ardun artinya bumi. Ini dihukum muannas ini, maksudnya ditentukan dia muannas. Seperti sama, langit, ditentukan juga muannas. Nar, neraka atau api, ditentukan muannas. Syams, syamsun, ini matahari, ditentukan juga untuk muannas. Jadi kalau kita simpulkan, pertama tanda perempuan, kata tanda untuk muannas atau perempuan itu nama untuk perempuan. Yang kedua ada tabulat secara umum. Yang ketiga ada nama yang ditentukan untuk perempuan. Berapakah kata benda yang ditentukan untuk perempuan? Nah, nanti pengalaman dalam belajar. Ya. Selanjutnya, setelah kita tahu mana yang muannas,
Ini contoh yang tadi kata tertentu yang tidak ada tabulatnya dan tidak untuk perempuan seperti ini. Hazihi ardun. Ini adalah bumi. Jadi kita kalau menuliskan nanti haza ardun, salah, kata. Ya, yang benarnya adalah hazihi ardun. Nah, dari mana taunya ini Ustadz bahwa ardun muayyan? Kan sudah ditentukan. Terus tilka samaun, begitu juga. Itu adalah langit. Ini bentuk langit, bentuk tunggal ya. Nanti untuk banyaknya kan samawat. Nanti kita kan belum belajar bentuk dua dan bentuk banyak. Kita masih belajar tunggal-tunggal ya. Itu antara subjek predikat. Hazihi nar. Nah, setelah kita mengerti ada 3 tanda untuk mu'annas, maka di sini selain 3 ketentuan tanda bagi kata mu'annas yang telah disebutkan di atas, maka kata benda selain itu otomatis dalam bentuk muzakkar. Misalnya, qalamun, kitabun, rasulun, rajulun, waladun, hadisun, Quran, dinun, masjidun. Nah, ini adalah sudah muzakkar. Jadi kalau begitu ada kata benda itu atau berbentuk kata sifat nanti ada muzakkar atau laki-laki ditentukan untuk laki-laki, ada pula mu'annas ditentukan untuk perempuan. Begitu dalam bahasa Al-Qur'an. Susunan mu'annas mubtada dan khabar seperti yang kita lihat seperti ini, masih berulang-ulang supaya kita insya Allah kita akan paham. Haza qalamun, haza qalamun, zalika kitabun, zalika rasulun, haza waladun, haza Qur'anun, haza hadisun, zalika baitun. Dengan penjelasan itu, maka kita paham bahwa susunan kalimat yang terdiri mubtada dan khabar, tapi masih kata penunjuk ya, mubtadanya atau pokoknya. Terdiri dari pokok kalimat kata penunjuk atau isim isyarah, sebutannya kata benda atau kata sifat, dapat disimpulkan bahwa baris pokok kalimatnya atau kata petunjuk tetap seperti apa adanya. Jadi tetap dibaca haza, hazihi, zalika, tilka. Sedangkan baris huruf akhir sebutannya berbaris 2 depan. Nanti ada tidak berbaris 2 lagi. Ya, nanti bisa kita lihat sebelum kita tutup, kita lihat lembaran terakhir nanti dalam Al-Quran. Begitu undang-undang atau qawaid dalam bahasa Arab. Coba perhatikan bagaimana kira-kira memberi baris. Coba silahkan peserta kursus, peserta belajar bahasa Al-Quran atau belajar bahasa calon-calon yang ingin masuk surga, coba membaca peralatan sekolah ini. Terka-terka saja yang penting, yang betulnya adalah sebutannya. Coba silakan, apa bacaannya ini? Hadza kitabun. Terus? Hazihi kursi apa nih? Karsit. Terus? Dalika lauhun. Na'am. Haza maktabun. Haza Zalika maq'adun. Ini haza kursiyun. Haza zalika daulabun. Naam. Haza tilka mihbaratun. Tilka saburatun. Tilka rishatun. Haza dalika qalamun. Hadihi suratun.
Naam. Hazihi Tallasatun. talasatun. Naam. Tilka Min min da dadatun. min da Min dadah. Ya, min min dadat dadatun. Terus, dadatun. istamiri. Hada Haza tabashirun. tabasharun. Haza Tabashirun. Hada laptopun. Laptop ya. liftufun. Haza laptop. Ya, laptopun. Liftufun. Ya. Zalika bifakusun. Ya, bifakus. Ya. Ya, itu diarabkan namanya. Ya, jadi diarabkan. Karena munculnya baru belakangan. Selanjutnya, masih ada lagi rupanya. Haza place. Place disun. Ya, place this. Place this. Ya, place disun. Ya. Haza plus this ya. Haza spidolun. Ya, spidulun. Ya, spidul ya. Jadi kalau nanti kemajuan teknologi ada, ya tentu tergantung bahasa dikuasai oleh yang maju teknologinya. Terpaksa orang belakang mengikut. Yang penting wajib benar baris akhir kata sebutannya. Jadi ini coba, ini membaca Arab gundul, ya, membaca Arab gundul. Coba baca Arab gundul tanpa baris ini. Ya. Coba. Jadi kalau ada orang membaca kitab Arab gundul payah, enggak. Maksudnya tidak begitu payah. Pokoknya apapun kalau dipelajari tidak payah. Coba kita baca bersama-sama. Apa bacanya nih? Zalika masjidun. Ya, zalika masjidun. Ini Hadhihi risalatun. Ini tilka saburatun. Ini haza qalamun. Zalika baitun. Haza mudarrisun. Mudarrisun guru laki-laki ya. Hazihi mudarrisatun. Ini guru perempuan. Terus tilka jaridatun. Koran ya. Sudah ada kamus di belakang. Hazihi Aisyah. Ya. Haza Hasanun. Zalika tabibun. Tabib atau dokter. Hazihi kurasatun. Ya, kurasah ditulis. Haza babun. Tilka nafizah. Nafizah itu jendela ya. Nafizatun. Tilka raudatun. Raudah. Taman. Terus hazihi mirwahatun. Mirwah ini kipas angin ya. Zalika mizya radio ya. Mizya radio. Zalika mizya itu radio. Haza jarsun lonceng. Haza quflun kunci. Zalika saipun pedang. Haza sautun ya dengan ta bukan ta. Kalau nanti dibaca dengan sautun itu suara, tapi kalau dibaca sautun itu adalah cambuk. Nah, inilah susunan bahasa yang mana pokok kalimatnya adalah kata penunjuk yang 4 macam tadi, sebutannya mungkin kata benda atau kata sifat. Nah, sekarang latihan. Nah, ini dia. Mari kita perhatikan susunan kalimat yang terdiri dari pokok kalimat, kata penunjuk atau ismul isyarah, dan sebutannya kata benda yang terdapat di dalam surah Al-Quran, yaitu surat 36, surat Yasin. Nah, coba sengaja dimerengkan.
Kalau ini kan tidak ada baris, ya. Taruhlah dibantu baris. Yang pelajaran kita nih yang merengin aja. Ya, jadi wa buduni, wa buduni. Hadza. Baru haza siratun. Nah, ini dia kan sudah bertemu dalam Al-Qur'an. Wa buduni, haza siratun. Maka di sini sambung, ya boleh baris dua di sini, ini pun mustaqimun. Yang pelajaran kita masih ini saja. Jadi adapun pelajaran belum, belum, walaupun kita tahu artinya tapi tidak mengerti membahas apa asal usulnya. Yang bisa kita paham masih haza siratun atau haza siratun mustaqimun. Kemudian masih bertemu dalam surat Yasin itu hazihi jahannamun. Nah, jadi kalau nanti dia disandarkan ke allati kuntum tu'adun, dipakai jahannamu, itu nanti dipelajari. Yang jelas hazihi jahannamun. Jahannam ini pertanyaannya, kalau haza kan muzakkar, kalau siratun muzakkar juga. Tapi kalau hazihi muannas. Kalau jahannam, adakah tanda muannas ini? Tidak ada. Cuma ini kata yang ditentukan untuk muannas. Namanya neraka jahanam. Nah, jadi coba perhatikan surah Yasin ayat 61 dan 64 ini. Nah, pada ayat yang sengaja dimiringkan inilah pelajaran kita. Haza siratun dan hazihi jahannam. Hanya susunan kalimat seperti ini baru dapat kita amati. Susunan yang lain belum dipelajari. Jadi kata haza, hazihi, keduanya adalah kata penunjuk atau ismul isyarah dalam susunan kalimat ini. Kedua kata penunjuk ini berfungsi menjadi pokok kalimat atau muftada. Sedangkan sebutannya adalah siratun dan jahannam. Ingat, jika pokok kalimat kata penunjuk muzakkar dan tunggal, maka sebutannya juga muzakkar dan tunggal. Jika pokok kalimat muannas dan tunggal, maka sebutannya juga muannas tunggal pula. Nah, surat Yasin ayat 61 di atas tadi, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut ini, kalau kajian nanti dalam tafsir. Ya. Jadi, kepada peserta bahasa Arab, Al-Quran, di sini pelajaran kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan nanti pertemuan yang ketiga. Masih di seputar pokok kalimat kata penunjuk dan sebutan kata benda. Ya, memang ada nanti ditemukan dalam Al-Quran seperti zalikal kitab. Apakah sudah dipelajari zalikal kitab? Ini belum. Yang pelajaran kita masih biasa zalika kitabun. Sedangkan dalam Al-Quran ditemukan zalikal kitab. Berarti ini belum bisa kita bahas. Karena dibahas nanti kacau dalam pemikiran. Jadi kita masih bersifat subjek predikat. Ya. Sampai di sinilah mudah-mudahan peserta bahasa Arab Al-Quran, marilah kita sungguh-sungguh karena waktu membaca Al-Quran itu seperti kita lihat sekarang MTQ betapa indahnya. Waktu sedang para qari-qari'ah membacanya, kita sudah mengerti juga susunannya, bentuk kata. Aduh, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma, atau doa untuk minta paham. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi supaya diktatnya atau bahannya ini dimiliki. Kemudian nanti setelah selesai baru ada LKS namanya lembaran kerja soal. Lembaran kerja soal itulah nanti menjawab kemampuan kita, tapi dimohon supaya jangan disuruh diisi orang-orang yang pandai, sebab ini ilmunya ilmu murni. Kalau masih disuruh orang lain mengisinya, orang lain aja yang pandai, kita tidak pandai-pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi